بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Jamhuri Aisyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, marilah kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita bersama-sama niat memperpanjang i'tikaf kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menambah khazanah keilmuan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ayat-ayat Allah, tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang perjalanan manusia menuju ke negeri akhirat, yang mana semalam kita sudah sebutkan bahwa manusia seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kubur mereka setelah terjadinya tegaknya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir menjumpai hari kiamat. Mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan tanaman, bagaikan tanaman yang tumbuh dari tanah, sedikit demi sedikit sampai berwujud seperti jasad yang utuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan malaikat Israfil alaihi salam setelah sebelumnya diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala sebagai pertanda kehancuran alam semesta. Kemudian Allah perintahkan untuk yang kedua kalinya kepada malaikat Israfil alaihi salam meniup sangkakala. Maka tiba-tiba saja jasad yang utuh tadi tiba-tiba saja ia hidup kembali. Ruh daripada jasad tersebut
ruh-ruh daripada jasad tersebut kembali kepada jasadnya masing-masing, dan itu tidak tertukar. Itu tidak tertukar. Misalnya jasad ruhnya A, maka dia akan kembali kepada jasad A juga. Ruh B kembali kepada jasad B. Begitulah seterusnya, tidak akan tertukar. Kemudian mereka dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Mereka dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam. Ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang gembira. Karena ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka pertama kali membuka matanya, maka mereka disambut oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kegembiraan. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ujar malaikat Allah, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang saleh ketika ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia disambut oleh malaikat Allah. Dikatakan kepadanya, jangan takut, jangan khawatir. Orang yang ketika hidup di dunia merasa takut dan merasa khawatir akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibangkitkan pada ketika itu dia akan merasa aman dari segala ketakutan. Namun sebaliknya, ketika ia hidup di dunia tidak merasa takut sedikit pun daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, ia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka ia penuh bergelimang perbuatan maksiat dan juga dosa. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia ketakutan luar biasa. Mereka semuanya digiring ke satu tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar. Tempat yang disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi mahsyar, bumi yang sangat luas, yang sangat datar, yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang lain. Bumi kita sudah hancur, kemudian diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi bumi kita diganti dengan bumi lain. Seperti apa bentuknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bagaikan roti yang lepeh, jan Nabi. Roti yang lepeh, yang datar, permukaan tanahnya itu berwarna putih, putih kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. La jibal wala asjar wala bina, tidak ada gunung, ya, tidak ada bebatuan, tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada pepohonan, tidak ada tempat berlindung, rata semua, rata, subhanallah. Dan matahari didekatkan hanya 1 mil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berjalan dengan wajahnya, berjalan dengan wajahnya. Jadi kakinya di atas, wajahnya di bawah. Subhanallah. Ada yang berjalan sewajarnya. Ada yang dalam kondisi lehernya dililit oleh seekor ular yang sangat besar. Bermacam-macam. Ada yang membawa tanah dengan 7 lapisnya. Ada yang membawa tanah dengan 7 lapisnya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi tergantung apa yang diperbuat oleh manusia tersebut ketika ia hidup di dunia. Apa yang ia perbuat, maka begitulah nanti kondisinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian nabi-nabi yang berikutnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia berada dalam kondisi kelaparan, kehausan, kepanasan, la yamutu wa la yahya, mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Mereka hidup tapi tersiksa luar biasa, tidak bisa mati karena kematian sudah tidak ada lagi. Sejak itu kematian tidak ada lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kemuliaan kepada 7 golongan manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla
illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 di sini adalah bukan berarti hanya sebatas 7 ini saja, tidak. Tapi ada juga orang lain, orang yang melakukan amal kebajikan yang lain selain daripada 7 ini. Namun disebutkan 7 ini karena fadilah dan keutamaan yang luar biasa daripada 7 golongan ini. Ya, disebutkan oleh Nabi 7 golongan, bukan hanya sebatas 7 ini saja yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada amal kebajikan, tidak. Tapi Nabi menyebutkan 7 golongan. Ini menunjukkan bahwa 7 amalan yang dilakukan oleh 7 orang golongan. 7 golongan ini adalah amalan yang utama. Amalan yang utama. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun, imam yang adil. Kemudian yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, fi ta'atillah, seorang anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak kecil ia dididik oleh orang tuanya, dididik agama, faham terhadap agama, taat melaksanakan solat berjamaah dan lain sebagainya semenjak kecil, sehingga ia tumbuh berkembang menjadi besar remaja dan juga orang tua dewasa, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ia meninggal dunia dalam kondisi ketaatan kepada Allah, maka dia akan diberikan jaminan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tergantung kepada masjid. Apakah tergantung di atas tiang? Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya dia senantiasa menjaga salat berjamaah, ya. Sebelum tiba waktunya dia sudah hadir, 5 menit sebelum tiba waktunya dia sudah hadir. Fadzalikumur ribat, kata Nabi, fadzalikumur ribat. Orang yang menunggu waktu salat itu sama pahalanya dengan ribat. Subhanallah. Ribat ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perbatasan daripada serangan musuh. Dan kalau meninggal dunia, maka dia akan meninggal dalam kondisi syahid. Subhanallah. Jadi ini pahalanya sama, sangat besar, luar biasa. Ini menunggu saja sudah seperti itu, apalagi kalau kita sudah melaksanakan salatnya. Ini menunggu salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang senantiasa berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Ia saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Nah, seperti apa saling mencintai karena Allah? Dia akan melihat, dia akan tidak merasa nyaman ketika melihat saudaranya melakukan pelanggaran syariat, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka dia langsung memberitahukan, menasihatkan kepada saudaranya tersebut. Inilah hubungan ataupun cinta yang dibangun atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan ini macam-macam di zaman kita sekarang ini. Ada orang yang berkumpul karena sama-sama memiliki hobi yang sama. Wah, ini kan kumpulan motor ini, motor itu dan lain sebagainya, macam-macam. Ada yang memiliki ini, ada yang memiliki itu, ada yang hobi ini, ada yang kesenangannya ini. Lalu mereka berkumpul karena itu, bukan seperti itu. Tapi ini maksud dengan berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, ini adalah orang-orang yang benar-benar kecintaannya kepada sesama saudaranya dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melihat saudaranya jauh melenceng daripada hukum dan juga aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ia luruskan kesalahan tersebut. Nah, inilah maksud daripada kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan membiarkan saudaranya tersebut melenceng daripada rambu-rambu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini juga berlaku bagi sebaliknya, Kemudian yang berikutnya, seorang laki-laki yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini adalah merupakan orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini fadilatnya luar biasa. Luar biasa. Memang boleh kita bersedekah dengan terang-terangan, tapi yang lebih utama, yang lebih afdal, dan ia akan mendapatkan jaminan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang di malam harinya ia menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon meminta ampun kepada Allah sehingga air matanya meneteskan air mata. Subhanallah. Inilah di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah imamun adilun, dipanggillah dari seluruh manusia yang sangat banyak, ya, yang berkumpul pada ketika itu, maka keluarlah golongan-golongan tersebut dari umat Nabi Muhammad dan juga umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 7 golongan ini adalah daripada umat Nabi Muhammad dan juga umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari di mana kami kumpulkan hamba-hamba kami yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wafda. Mereka itu bagaikan utusan-utusan dan duta-duta besar. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pian bayangkan seorang presiden yang menerima utusan dari duta besar. Apakah duta besar tersebut diberikan kehinaan ataupun kemuliaan? Tentu saja akan diberikan kemuliaan oleh sang presiden tersebut. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah daripada 7 golongan ini dan juga yang selainnya yang melakukan amal kebajikan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang terpisah daripada orang-orang yang lain. Ketika mereka diberikan pakaian oleh Allah, maka orang lain tidak diberikan pakaian. Ketika mereka diberikan makanan, minuman, maka orang lain tidak diberikan makanan dan juga minuman. Karena ketika itu awalnya mereka telanjang bulat. Yuhsyaru nas al-yawmal qiyamah. Yuhsyarun nas yawmal qiyamah rufatan uratan ghurlan, kata Nabi. Pada hari itu manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat, ya. Jadi awalnya telanjang bulat, semuanya telanjang bulat, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi seperti itu, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada 7 golongan yang ia pilih. Maka mereka pun mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ketika orang lain merasakan pedihnya menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ini belum ditegakkan lagi pengadilan, masih menunggu. Berapa mereka menunggu? Berapa tahun mereka menunggu? 50.000 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50.000 tahun. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mereka hanya menunggu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka salatiz zuhri awil asri. Ka salatiz zuhri awil asri, bagaikan menunggu salat zuhur. Berapa waktu kita menunggu salat zuhur? Subhanallah, sangat sebentar sekali. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit. Tapi bagi orang lain, bagi orang yang selain mereka, maka mereka menunggu 50.000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang muttaqin ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah mereka
minuman daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka dikumpulkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minuman dari telaga beliau. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sebuah telaga yang gelasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jumlahnya bagaikan bintang di langit, sangat banyak sekali. Maka mereka diberikan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nabi memiliki telaga. Nabi Muhammad memiliki telaga khusus untuk umat beliau. Nabi-nabi selain beliau juga memiliki telaga yang khusus untuk umat mereka. Begitulah seterusnya. Ada juga di antara manusia ketika mereka mendekat ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diusir oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, suhqan. Berjauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu melihat ummati, itu adalah umatku, kenapa jadi diusir? Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sepeninggal engkau. Siapakah mereka yang terusir tersebut? Mereka adalah orang yang ketika hidup di dunia melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Maka orang-orang semacam ini akan terusir daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang menderita, yang tidak berpakaian, yang bertelanjang bulat, yang mereka terlunta-lunta di padang mahsyar yang sangat luas, daripada umat manusia, seluruh daripada umat manusia yang tidak termasuk dalam golongan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlunta-lunta, kepanasan, kehausan. Kondisi mereka yang kita katakan tadi bermacam-macam, menyedihkan, menderita luar biasa, penderitaan di atas penderitaan. Maka akhirnya mereka pun berkata satu sama lain, tidakkah di antara kalian ada yang mendatangi, ada yang meminta syafaat? Ada yang meminta syafaat kepada siapa? Kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Fadhahabu ila Adam alaihi salam. Lalu mereka seluruhnya, ya, mereka yang menderita tadi seluruhnya mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Fadhahabu ila Adam alaihi salam, ya Adam, wahai Adam, anta nabiyullah, engkau adalah nabi Allah. Anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqaka biyadih, Allah telah menciptakanmu dari tangannya sendiri. Allah telah menciptakan menciptakan kamu dari tangannya sendiri. Subhanallah. Isfa' lana ila rabbika, mintalah tolong kepada Allah untuk kami wahai Adam. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kondisi kami ini wahai Adam? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kau lihat kami berada di dalam penderitaan, kami berada di puncak penderitaan di atas penderitaan di atas penderitaan. Kami tidak tahan lagi wahai Adam, kami tidak tahanlah lagi. Jadi manusia-manusia yang menunggu, yang menderita 50.000 tahun tersebut, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam, memohon kepada Adam, wahai Adam, mintalah syafaat kepada Allah untuk kami, tolonglah kami wahai Adam. Maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban, sesungguhnya Rabbku pada hari ini, qad ghadiba al-yawma ghadban, pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Malikul Jabbar, Allah Rabbul Alamin, pada hari itu telah menumpahkan kemurkaannya yang tidak ada kemurkaan selain daripada waktu itu. Allah menumpahkan kemurkaannya pada hari itu. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah
walan yaghdaba ba'dahu mithlah, dan tidak akan terjadi setelahnya. Setelah ini tidak akan lagi ada kemurkaan Allah. Fa inni qad nuhitu 'anis syajarah, aku dahulu, kata Nabi Adam alaihissalam, pernah dilarang mendekati sebuah pohon, namun aku mengingkarinya. Aku mendurhakai perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku justru mendekati pohon tersebut. Nafsi, nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri saja, kata Nabi Adam. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri saja. Idhab ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Subhanallah, Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Nuh. Fadhahabu ila Nuhin alaihi salam, lalu mereka pun menuju kepada Nabi Nuh alaihi salam. Faqalu ya Nuh anta nabiyullah wa anta awwalur rusul, wahai Nuh, engkau adalah nabi Allah, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah untuk manusia. Sammakallah abdan syakura, Allah memberikan predikat kepada engkau hamba yang paling bersyukur. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kondisi kami ini wahai Nuh? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat kami berada di puncak penderitaan pada hari ini wahai Nuh? Isfa' lana ila rabbika ya Nuh, mintalah tolong kepada Rabbmu untuk kami wahai Nuh. Faqala Nuhun alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam menjawab, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Fa inni qad fa'altu kada wa kada, aku dahulu, kata Nabi Nuh alaihi salam, pernah mendoakan musibah kepada kaumku. Subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya 1000 tahun kurang 50. Itu pun beliau diolok-olok, dilecehkan, diintimidasi, bahkan mau dibunuh oleh kaumnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Aku dahulu, kata Nabi Nuh alaihi salam, pernah mendoakan kebinasaan kepada kaumku. Aku malu menghadap kepada Allah. Nafsi, nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri saja, kata Nuh alaihi salam. Subhanallah, Nabi Nuh alaihi salam salah satu dari 5 rasul pilihan ulul azmi, tidak sanggup menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup menghadap kepada Allah subhanahu. Tidak ada satupun yang sanggup menghadap kepada Allah. Bahkan Jibril alaihi salam, rasulnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan Jibril terdiam. Jibril terdiam di sisi arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berani bicara, tidak berani bicara. Subhanallah. Idhabu ila ghairi, kata Nabi Nuh alaihi salam, pergilah kalian kepada selain aku. Nafsi, nafsi, aku tidak bisa, aku tidak bisa, kata Nabi Nuh. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada Ibrahim. Fadhahabu ila Ibrahim alaihi salam wa qalu ya Ibrahim, ya Nabi Allah, wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, anta khalilur rahman, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah kekasih Allah. Wa anta rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Isfa' lana ila rabbika, tolonglah kami kepada Rabbmu wahai Ibrahim alaihissalam, tolonglah kami berada di puncak penderitaan, kami tidak tahan lagi wahai Ibrahim, tolonglah kepada Allah untuk kami wahai Ibrahim. Subhanallah. Maka apa kata Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam menjawab seperti yang dijawab oleh para anbiya sebelum beliau. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Allah pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Wa inni qad fa'altu kada wa kada,
Aku dahulu, kata Nabi Ibrahim, pernah berdusta 3 kali. Subhanallah. Berdusta 3 kali Nabi Ibrahim alaihissalam, itu pun sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun berdusta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya untuk apa? Untuk berburu. Berburu tersebut, hewan yang diburu adalah dipersembahkan untuk berhala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inni saqim, aku sakit. Itu beliau jawab karena beliau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tahu bahwa kaumnya tersebut berburu hewan buruan untuk dipersembahkan kepada berhala. Maka beliau pun beralasan, inni saqim, aku sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kaumnya gempar menyaksikan berhala-berhala mereka hancur. Kata kaumnya, siapakah yang memperbuat ini wahai Ibrahim? Maka ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang memperbuat ini semua adalah yang paling besar itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil ini adalah yang besar itu. Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala lalu mengalungkan kapak di berhala yang besar tersebut. Subhanallah. Berdusta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada raja yang zalim pada ketika itu, karena raja yang zalim ini ingin merebut istri orang, maka ketika itu Nabi Ibrahim, ketika beliau berjalan bersama istri beliau, maka istri beliau mau direbut oleh raja yang zalim tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan ketika ditanya oleh sang raja, wahai Ibrahim, wahai fulan, siapakah wanita ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wanita ini adalah adikku. Beliau tidak mengatakan istri, karena kalau dikatakan istriku, maka niscaya raja tersebut akan merebut sang istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, inni qad kadzabtu 3 kadzibat, kata Nabi Ibrahim, aku dahulu pernah berdusta 3 kali. Perbuatan yang memang sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak berani menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi, aku hanya bisa memikirkan diriku saja. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kalian kepada Musa kalimullah. Maka mereka pun pergi menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qalu ya Musa anta nabiyullah wa anta rasulullah wa anta kalimullah. Wahai Musa, engkau adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel. Engkau adalah orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara langsung kepada Allah. Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara ketika di dunia. Isfa'lana ila rabbika ya Musa, mintalah tolong kepada Rabbmu untuk kami wahai Musa. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau saksikan kondisi kami sekarang ini wahai Musa? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau saksikan kami berada di puncak penderitaan wahai Musa? Kami tidak tahan lagi wahai Musa, tolonglah kami wahai Musa, tolonglah kami wahai Musa. Wa qala Musa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa alaihi salam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qabdahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Aku dahulu, kata Nabi Musa alaihissalam, pernah membunuh orang. Nabi Musa membunuh anak buahnya Fir'aun ketika anak buahnya Fir'aun berbuat kezaliman kepada Bani Israel. Lalu Nabi Musa memukul anak buah Fir'aun, tentara Fir'aun tersebut, maka matilah dia. Yang mana ini bukanlah dosa, tapi Nabi Musa merasa ini adalah merupakan perbuatan dosa. Subhanallah, aku tidak berani menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Isa, fadhahabu ila Isa alaihissalam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Jawabannya sama.
inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban yang lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Aku tidak sanggup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi, kata Nabi Isa alaihi, idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akhirnya mereka pun mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhahabu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Muhammad, wahai Muhammad, anta nabiyullah wa anta khatamur rusul, engkau adalah nabi Allah, engkau adalah rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah kepada manusia. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala aqulu kama qala al-anbiya, maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh para anbiya terdahulu sebelum aku. Fa aqulu, maka aku mengatakan ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana laha, ana laha, ana laha. Aku diberikan kewenangan, aku diberikan kewenangan, aku diberikan kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Fadhahabtu ila arsyir rahman, maka aku pun menuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala, menuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Fasajadtu sujudan tawilan, dan aku pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat panjang, dengan membaca zikir dan tasbih yang belum pernah diajarkan sebelumnya oleh Allah kepada siapapun kecuali kepada aku pada ketika itu. Sebuah tasbih yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pada ketika itu, hanya pada ketika itu. Sebuah tasbih yang baru, lafaz zikir, lafaz tasbih yang baru. Seperti apakah tasbihnya? Tidak diucapkan oleh Nabi. Nanti ketika aku bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangatlah lama. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadtu sujudan tawilan, lalu terdengarlah suara, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Irfa' ra'saka ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, bangkitlah kau dari sujudmu wahai Muhammad. Sal tu'ta, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap anbiya, setiap nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki doa yang sangat mustajab. Dan seluruh nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan doa tersebut ketika mereka masih hidup. Namun aku, kata Rasulullah, menyimpan doa tersebut untuk umatku nanti pada hari kiamat. Isfa' tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengingat kepada istrinya, tidak mengingat kepada anaknya, tidak mengingat kepada cucunya, tidak. Tapi yang beliau ingat adalah umat beliau. Ummati, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Subhanallah. Itu yang Sidin ingat. Subhanallah. Maka
Allah berfirman, ya Muhammad akhrij min ummatika 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Allah berfirman, wahai Muhammad, keluarkanlah dari umatmu 70.000 golongan, 70.000 orang, 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan juga tanpa diadab. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan 70.000 orang daripada umat beliau, 70.000 orang daripada umat beliau yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa ada proses hisab dan tanpa ada proses diadab di neraka. Tidak, mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 70 golongan 70.000 ini? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat mereka ada tiga atau empat, ada empat ya. Humul ladzi la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta diruqyah. Artinya apakah itu? Artinya ruqyah ghairu syar'iyyah, ruqyah yang tidak syar'i, minta jampi ya. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak meminta ruqyah dan tidak meminta pengobatan dengan cara mengecos ya. Mengecos itu artinya besi panas, besi yang dibarakkan, dipanaskan di api kemudian menjadi bara ya, kemudian diletakkan di kulit yang sakit. Ini ujar pepatah Arab dahulu mengatakan akhirud dawa al-kai, alternatif terakhir pengobatan itu adalah besi panas ini. Nah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu sifat daripada ya 70.000 golongan ini adalah mereka tidak pernah di dalam hidup dan kehidupannya meminta pengobatan seperti ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatatayyarun, mereka tidak pernah bertatayyur, tidak pernah bertatayyur. Apa itu tatayyur? Percaya kepada pergerakan binatang, burung ya. Asal mulanya maknanya pergerakan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti pertanda baik. Kalau terbangnya ke kiri pertanda buruk ya. Sama halnya dengan percaya kepada bintang di zaman kita sekarang ini. Percaya kepada bintang ini, bintang itu. Wah ini bunyi itu berarti wah ini kalau misalnya bergerak ya Siden. Bergerak telinga berarti ada kenapa-kenapanya. Kalau bergerak kulit ada kenapa-kenapanya. Nah itu percaya kepada seperti itu. Kalau di dalam kehidupannya dia pernah melakukan kepercayaan dan percaya terhadap seperti itu, maka dia tidak termasuk dalam 70.000 golongan ini. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulat tawakalnya bulat. Kada lonjong ya, kada lonjong. Subhanallah. Nah ini yang ngalih, yang terakhir yang ngalih lah. Kalau yang pertama mungkin nyaman aja, yang kedua nyaman aja, tidak bertatayur nyaman, tidak beriktiwad juga nyaman, tidak mengecos juga nyaman ya. Tapi yang tawakal bulat ini yang ngalih lah. Tawakal yang bulat ini yang sangat susah ya. Karena kita terkadang hati kita masih tergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyegerakan proses hisab daripada umat manusia. Maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan inilah syafaat uzma, syafaat agung yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia, yang mana intinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pengadilan hisabnya, menyegerakan pengadilan hisab. Karena manusia terlunta-lunta 50.000 tahun. Tersiksa luar biasa. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا. Sekali-kali tidak. Apabila bumi bergetar, apabila bumi bergoyang berguncang dengan seguncang-goncangnya. Waja'a rabbuka, dan datanglah Rabbmu bersama malaikatnya
bersaf-saf, para malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Allah Jalla Jalaluhu. Maka pada ketika itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah Nabi kembali dari arasy Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada umat beliau, kembali setelah memohon kepada Allah untuk menyegerakan urusan daripada umat manusia, menyegerakan hisab mereka, pengadilan terhadap mereka, maka tiba-tiba saja langit yang di padang mahsyar yang luar biasa, tidak bertepi tadi, ya, tiba-tiba saja dipenuhi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat Allah dari langit pertama. Turunlah malaikat Allah dari langit pertama. Inilah makna waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat Allah bersaf-saf. Malaikat Allah bersaf-saf. Turunlah malaikat Allah dari langit pertama, dan jumlah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak daripada jumlah manusia yang hadir di situ, ditambah dengan jumlah jinnya. Jin itu lebih banyak daripada manusia. Jin lebih banyak daripada manusia, dan jin itu hidup di dunia bersama manusia. Hanya saja manusia tidak melihat kepada jin. Mereka, para jin tersebut, melihat kepada manusia. Jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Namun jumlah malaikat Allah di langit pertama itu lebih banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada jumlah manusia ditambah dengan jumlah jin. Berapa banyaknya itu? Lalu ketika itu malaikat tersebut memenuhi ruang padang mahsyar, langit padang mahsyar pada ketika itu. Lalu ditanya oleh manusia, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Kata manusia yang menunggu tadi, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? La, tidak. Subhana rabbina, maha suci Rabb kami. Laisa fina, ia tidak bersama kami. Wa huwa atin, dia akan datang sebentar lagi. Lalu kemudian turunlah malaikat-malaikat Allah dari langit yang kedua. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah manusia, ditambah dengan jumlah jinnya, dan juga ditambah dengan jumlah malaikat dari langit pertama. Jumlah malaikat dari langit kedua. Kemudian ditanya oleh manusia yang ada di padang mahsyar, afikum rabbuna, apakah di antara, jadi manusia ini menyangka bahwa Allah bersama mereka. Apakah Allah bersama kalian? Maka ujar malaikat tersebut, la, subhana rabbina, maha suci Rabb kami. Laisa fina, ia tidak bersama kami. Wa huwa atin, dan ia akan datang. Kemudian turunlah malaikat-malaikat Allah penghuni langit ketiga. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah malaikat dari langit pertama, ditambah jumlah malaikat dari langit kedua, ditambah manusia dan juga jin. Kemudian ditanya oleh manusia, afikum rabbuna, mereka menjawab, la, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, ia tidak bersama kami, dan ia akan datang. Kemudian turunlah malaikat dari langit keempat. Begitulah seterusnya sampai langit yang ketujuh. Turunlah malaikat-malaikat Allah dengan jumlah yang sangat banyak dari malaikat-malaikat Allah dari langit ketujuh. Bersama mereka para malaikat Allah dari langit ketujuh tersebut ada 8 malaikat Allah. Ada 8 malaikat Allah yang sangat besar, yang membawa aras Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku ala arjaiha, ketika para malaikat berada di seluruh penjuru memenuhi kolong langit, ya, yang ada di padang mahsyar tersebut. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan pada ketika itu bersama para malaikat-malaikat Allah dari langit ketujuh tersebut ada 8 malaikat Allah yang membawa arsy Allah, memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, udzinali, aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, an atahaddatsa an malakin, untuk berbicara, untuk mensifatkan salah satu dari malaikat Allah yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu malaikat Allah yang 8
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan izin untuk mensifatkan seperti apakah malaikat tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina syahmati udunihi wa mankibih, antara daun telinganya malaikat tersebut dengan bahunya, antara daun telinga malaikat tersebut dengan bahunya, makhfaqat tayri 700 am, antara daun telinganya bagian bawah ini dengan bahunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seekor burung yang paling cepat yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbang dari sini sampai di sini selama 700 tahun tidak akan sampai ke sini. 700 tahun, Pak. Berapa itu kira-kira? Ada yang menghitung lah kira-kira. Ulama mencoba menghitung kecepatan burung sekian. Burung yang paling cepat di dunia itu seperti apa kecepatannya? Itu ada yang mengatakan sampai lebih 100 km per jam, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu, kalau kita menghitungnya dikalikan setahun. Misalnya setahun itu berapa hari? Setahun berapa hari? 354 hari. Kalau penanggalan Hijriah 354 hari kali 354. Kemudian hasilnya pulang dikalikan 700. Maka hasilnya adalah sekitar kurang lebih 1,2 miliar kilometer. Itu dari telinganya sini yang paling bawah sampai di sininya. Itu 1,2 miliar kilometer. Besarnya malaikat Allah, satu malaikat Allah yang membawa aras Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sini sampai sini aja. Nang kayak apa dari kepala sampai ujung batisnya, nang kayak apa? Wallahu alam, besar luar biasa. Malaikat Allah. Jadi kita ini, dunia kita ini halus. Kita dipencetnya sebuting jari aja hancur sudah kita ini. Bumi kita ini halus banar. Kada ada apa-apanya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Itu malaikat Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah yang senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu, dan takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang besar luar biasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang halus, yang kecil, yang ini sombongnya luar biasa. Hanya memiliki kekuasaan seupil saja, seupil kekuasaan, sombongnya luar biasa, menentang kepada Allahnya luar biasa. Itulah salah satu malaikat Allah yang memikul aras Allah Subhanahu wa taala, antara daun telinganya yang paling bawah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bahunya ini. Disifatkan oleh Nabi, seandainya ada seekor burung yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala terbang 700 tahun, maka tidak akan sampai ke sininya. Dari sini sampai sini tidak akan sampai. Jadi kita ini sangat kecil sekali. Ya ilaha illallah. Nah, ini amun kita sambung baik jam 12 kita kada tuntung lah. Ini sudah Isya kah? Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kalau ada waktu dan juga kesempatan kita akan sambung sambungannya sampai nanti insyaallah kita akan membicarakan tentang bagaimanakah proses daripada manusia di akhir daripada kehidupan rihlatun ila daril akhirah ini, sampai ia masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.